Selama masa kehamilan, ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan fisik secara rutin dan juga melakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan yaitu pemeriksaan protein urin, glukosa urin, dan juga pemeriksaan hemoglobin. Nah, kali ini kita akan melakukan pemeriksaan hemoglobin pada ibu hamil. Pemeriksaan hemoglobin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah hemoglobin di dalam darah. Hemoglobin sendiri merupakan protein yang terdapat di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke organ dan ke jaringan tubuh. Pemeriksaan hemoglobin selama kehamilan dilakukan untuk mengetahui apakah ibu hamil tersebut mengalami anemia atau tidak. Ibu hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobinnya pada trimester 1 dan juga trimester ketiga kecil atau kurang dari 11 gram per desiliter dan pada trimester kedua kecil dari 10,5 gram per desiliter. Pemeriksaan hemoglobin selama kehamilan dianjurkan minimal 2 kali. Satu kali dilakukan pada trimester pertama dan satu kali dilakukan pada trimester ketiga. Pemeriksaan hemoglobin bisa menggunakan beberapa macam alat. Contohnya, bisa menggunakan alat pemeriksaan hemoglobin yang digital dan juga bisa menggunakan HB Sahli. Pada kali ini, kita akan melakukan pemeriksaan hemoglobin dengan menggunakan HB Sahli. HB Sahli merupakan salah satu alat untuk melakukan pemeriksaan hemoglobin secara visual berdasarkan satuan warna. Prosedur pelaksanaannya adalah dengan membandingkan warna sampel darah yang kita ambil dengan warna merah darah segar yang sudah ada pada alat HB Sahli. Nah, mari kita lihat cara pemeriksaan hemoglobin pada ibu hamil menggunakan HB Sahli. Saya akan melakukan pemeriksaan HB pada ibu hamil. Adapun alat yang kita butuhkan yaitu sudah ada di atas meja, itu ada satu buah bengkok, ada satu set HB Sahli, ada ini tabung pembandingnya, ada Aquades, ada larutan HCl, ada kapas injeksi yang instan, ada juga di sini handscoon, ada juga di sini lancet. Baiklah, sebelumnya kita telah melakukan pemeriksaan labor lainnya seperti protein urin dan glukosa urin. Dan setelah kita mencuci tangan, selanjutnya kita memakai handscoon. Untuk diingat lagi, saya akan memperagakan cara mencuci tangan yang baik. Telapak tangan, sisa tangan, tangan. Kemudian kita keringkan dengan handuk pengering. Selanjutnya kita pakai handscoon terlebih dahulu. Setelah itu kita persiapkan, kita ambil penghisap, kita siapkan larutan HCl. Kita siapkan larutan HCl ini sebanyak 1%, yaitu sampai garis 2 ya, teman-teman. Kita masukkan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya. Kita tutup kembali supaya HCl-nya tidak tumpah. Di sini sudah terlihat ada sampai garis 2 larutan HCl-nya. Kita letakkan di tabung pembandingnya. Kemudian setelah itu kita ambil kapas injeksi, kita tentukan daerah tempat untuk pengambilan HB. Bu, boleh pinjam tangannya, Bu? Usahakan kita menggunakan tangan ibu hamilnya, yaitu tangan sebelah kiri ya, supaya tidak mengganggu aktivitas ibu. Kita tentukan daerah mana yang akan kita lakukan pengambilan darah atau penghisapan darah, teman-teman. Kita ambil di jari tengah. Ini ada ya, ini ada jari tengahnya. Di sini kita akan melakukan penusukan nanti untuk pengecekan HB. Kemudian kita bersihkan dengan kapas alkohol. Kemudian kita kumpulkan ke tengah terlebih dahulu ya. Kemudian sambil itu kita siapkan alat untuk penghisapnya. Di sini ada seperti pipa panjang untuk penghisapnya. Kita usahakan menghisap darah ibunya nanti tidak putus-putus ya teman-teman. Kita hisap sampai di batas adanya garisnya, yaitu 0,02 mili di sini ya. Usahakan menghisapnya tidak putus-putus dan tidak lebih dari garis pembatas supaya ibu tidak anemia ya teman-teman. Baiklah, setelah itu kita ambil lancet ya. Kita ambil lancet, kemudian kita tusuk tangan ibunya ya. Ibu sedikit sakit ya ibu, kalau ibu takut nggak usah dilihat ya ibu. Kita tusuk ya teman-teman dengan sekali tusukan supaya tidak terasa sakit oleh ibu ya. Kemudian kita kumpulkan darah, kita ambil penghisap ya teman-teman. Kemudian darahnya kita lap ya supaya ibunya tidak terasa sakit. Silahkan dipegang ya Bu.
Setelah itu, darah yang telah kita hisap, kita masukkan kepada tabung reaksinya ya, tabung tempat pembandingnya ya. Kita masukkan, sampai darahnya tidak ada lagi di pipa ya teman-teman. Kemudian, barulah kita ambil Aquades. Kita ambil Aquades, kita larutkan nanti ke dalam tabung reaksi untuk menjadi pembandingnya ya, supaya kita lebih mengetahui berapa HbI-nya ya. Ini ada tabung pembandingnya ya teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah, kita masukkan. Kemudian kita ambil pengaduknya. Ini ada sekalian pengaduknya ya teman-teman. Kita aduk. Kita aduk ya teman-teman. Sampai warnanya ini setara dengan gelas pembanding. Usahakan tidak menutupi bagian belakang pembanding ya teman-teman, supaya lebih jelas. Kita lihat ya. Sepertinya masih kental ya teman-teman. Kalau masih kental, kita tambahkan lagi Aquadesnya supaya warnanya sama ya teman-teman. Masukkan lagi sedikit demi sedikit. Kita masukkan. Kemudian kita aduk kembali ya teman-teman. Kita aduk sedikit demi sedikit ya teman-teman. Lihat ini di kamera ya. Kemudian kita perhatikan. Kita perhatikan dari jauh, sepertinya masih kental, berarti masih kurang ya. Ini kita lakukan sampai warna tabung ini sesuai dengan tabung kiri dan tabung kanan ya teman-teman. Kita tambah sedikit lagi ya, sepertinya sedikit lagi. Kita tambahnya sedikit demi sedikit, tidak boleh terlalu encer ya teman-teman. Masukkan sedikit lagi. Baru kita aduk ya. Kita aduk. Kemudian kita bandingkan ya teman-teman, kita lihat di sini apakah warna tabung yang di tengah-tengah sudah sesuai dengan sebelah kiri atau kanannya warnanya ya. Kita perhatikan terlebih dahulu, tidak ada yang menghalangi ya teman-teman di belakangnya. Warnanya itu sudah sesuai, barulah kita lihat berapa HbI yang kita dapatkan. HbI-nya bagus ya teman-teman, 12,4 HbI ya teman-teman. Baiklah, setelah kita melakukan pembandingan, kemudian kita bereskan alat terlebih dahulu, kemudian baru kita lakukan counseling ya teman-teman. Kita rapikan alat, nanti akan kita cuci ya teman-teman. Kemudian kita lepas handscoon. Kemudian kita lakukan pencucian tangan dulu langkah seperti di awal tadi ya teman-teman. Kemudian kita keringkan dengan handuk pengering ya. Kemudian kita akan melakukan konseling kepada ibu dan pendokumentasian mengenai hasil pemeriksaan HB pada ibu. Kita telah selesai melakukan pemeriksaan hemoglobin pada ibu hamil, didapatkan hasil Hb ibu 12,4 gram per desiliter. Kemudian kita akan melakukan konseling pada ibu hamil. Ibu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaannya ya. Hb ibu adalah 12,4 dan itu normal ya Bu. Kemudian ibu jangan lupa untuk meminum tablet tambah darah yang sudah kita berikan ya Bu. Kemudian ibu juga harus terus menjaga pola makan ibu. Ibu harus makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian, ibu juga harus menjaga pola istirahatnya ya Bu. Ibu tidak boleh beraktivitas terlalu berlebihan dan jaga pola tidurnya ya Bu. Ya, kemudian jika ibu mengalami salah satu tanda-tanda bahaya kehamilan seperti keluar darah dari vagina ibu, janin ibu bergerak tidak aktif seperti biasanya, atau pergerakannya kurang, kemudian jika ibu mengalami mual dan muntah secara berlebihan, ibu pusing secara berlebihan, ibu harus segera langsung pergi ke pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Satu lagi, ibu jangan lupa melakukan kunjungan ulang pada bulan berikutnya.